ngobrol aja sih. Tutup pintu dong. Oke. Mas Zaki, Mas Mas siapa tadi? Mas Abdillah ya? Ridho aja, Mas. Mas Rido sama Mbak Isna. Oke. Mungkin bisa kita mulai, Mas, atau... Boleh, mau dimulai. Oke. Hmm. Oke, teman-teman kita mulai ya. Baik, perkenalkan Mas, nama saya Korida Blas Sofyan, biasa dipanggil Ridho. Ini ada teman saya, bisa perkenalkan juga. Saya Isna Rahmawati, bisa dipanggil Isna. Baik, bisa perkenalan dulu, Mas. Oke, oke. Kenalin Mas Rido, Mas Zaki, Mbak Isna. Saya Rahmati Diat Asri, biasa dipanggil Yoko. Sekarang CSR di Pertamina Transkontinental, berawal dari LinkedIn. Jadi akhirnya sampai ke tahap ini. Jadi kita siang ini pengen sharing-sharing sama ngobrol-ngobrol santai aja ya Mas ya. Ya, Mas. Aku di info aja Mas, kalau misalnya mana yang mau diambil atau mana yang mau ditulis, karena nanti kalau misalnya nanti aku ngomong out of the record, berarti itu nggak usah dimasukin ke tulisannya Mas, hanya sebagai obrol-obrolan aja, gitu ya. Baik, oke, next selanjutnya mungkin di sini tujuan utama tuh kita ingin untuk memahami lebih dalam sih Mas, kayak strategi dan implementasi CSR atau community relation yang dilakukan oleh Mas Yoko, serta bagaimana sih dampaknya terhadap komunitas dan juga keberlanjutan perusahaan. Nah, Oke. seperti itu Mas. Hmm. Oke, jadi gini Mas, kalian bertiga tuh dari jurusan apa sih sebenarnya? Kita jadi jurusan ilmu komunikasi Mas. UI semua, UI semua. Iya, Ya, Angkatan? 2022. dua-dua. Kenalin Mas, aku Yoko UN-nya 2002, 2002, 2014. Oke Mas Yoko. UN-nya. Dulu ilmu komunikasi juga. Jadi gini Mas, kita potong-potong aja ya biar Herwiana jelasinnya. Pertama, strategi CSR, yang kedua antara CSR sama community relation. Iya Mas, Terus betul. yang ketiga impact-nya. Gitu Iya, ya. Yang pertama, PT ini secara perusahaannya Mas ya. Eh, Nanti kalau mau dimasukin, ini kamu nggak dibikin jurnal kan, cuman tugas enggak tugas Mas. Jadi tugas kita akhir aja kan. Oke, intinya gini Mas. Eh, Bapak ada mana? Nah, oh, yaudah. Ini suara gua masuk. Oh yaudah. Jadi gini Mas, PTK itu kan perusahaan perkapalan jasa marine. Jadi untuk melihat strategi CSR itu berdasarkan strategi perusahaan. Jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan sebisa mungkin pendekatannya menggunakan itu juga. Jadi tadi kalau Mas bilang strategi CSR-nya gimana? Yang pertama kita harus mengidentifikasi bisnis usaha kita tuh apa Mas. Nah kebetulan PTK ini tuh bisnis usahanya perkapalan, jasa maritim sama logistik. So tugasnya dia tuh Mas perkapalan yang ngurusin lepas sandar kapal tanker Pertamina di seluruh Indonesia. Pak Giring. Gitu. Jadi uh, bentar ya Mas, ya, pause dulu. Nah, khususnya Pertamina Transkontinental dan mungkin nanti Pertamina yang lain juga bisa seperti itu. Bisnisnya apa? CSR-nya didekatkan dengan unit bisnis yang terkait. Contohnya makanya strategi bisnis yang digunakan di Pertamina Transkontinental itu kita punya uh, payung CSR namanya bersinergi untuk laut. Nanti kamu bisa searching di Google, bersinergi untuk laut itu sebagai payung CSR-nya Pertamina Transkontinental beserta seluruh Pertamina yang ada di lingkungan subholding integrated marine logistik yang dekat dengan laut. Nah, terus Mas, kalau udah dengar nama bersinergi untuk laut kan pasti udah tahu dong arahnya kemana. Nah, strategi kami tuh dekatnya dengan laut. Yang pertama, dari segi kita punya 3 pilar CSR. Yang pertama empowerment untuk meningkatkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua kita ada socio health
yang mengencangkan kepada sosial dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga kita ada environment. Jadi strategi yang kita gunakan pendekatannya itu mendekatkan diri kepada visi misi perusahaan dengan unit bisnis dengan bisnis terkait dengan nanti ada latar belakangnya CSR dari mana aku jelasin di belakang. Intinya CSR yang kita gunakan tuh nanti strateginya kita pendekatannya kepada unit bisnis dengan 3 pilar, di mana ke seluruh pilar ini berkaitan dengan kelautan. Makanya kita di empowerment itu kita ada namanya inkubasi ekonomi bahari, di mana kita meningkatkan UMKM khusus untuk Polasar, kelompok yang pengelola hasil laut. Itu kita kembangkan, karena memang hasil laut itu kan dekat dengan perusahaan. Yang kedua, kita ada pengembangan bank sampah pesisir, nah kayak gitu-gitu. Kalau di edukasi kita ada ocean literacy, mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan khususnya laut. Di environment kita ada desa energi berdikari, mengajarkan teknologi dengan energi terbarukan, terus mengajarkan terkait uh, ekologi pinggir laut, kita menanam lamun, kita mangrove yang biasa, terumbu karang dan sebagainya, di mana memang fokusnya kita ke pinggir laut sesuai dengan bisnis perusahaan. Kita ngomong mengenai strategi perusahaan, strategi CSR nih. Strategi itu strategi kita dilakukan ketika kita memulai melaksanakan CSR 2 tahun sebelumnya. Jadi misalnya nih, kita selalu ada RKAP kan ya, rencana kerja dan anggaran. Jadi kalau kita mau ngadain 2026, kita udah mulai bikin program itu dari Mei 2025. Dasarnya apa? Dasarnya adalah social mapping yang dilakukan di 2024. So 2 tahun sebelumnya tuh udah ada social mapping. Social mapping itu tuh kita lakukan uh, dengan secara menyeluruh seluruh Indonesia. Masyarakat di sekitar wilayah operasional ini tuh sebenarnya tuh latar belakang pendidikannya apa, yang terbesar apa, mereka butuhnya apa. Supaya apa? Supaya kegiatan CSR yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan mereka dan menjawab keresahan perusahaan. Contohnya, di bagian laut itu kan banyak nelayan yang suka mondar-mandir di wilayah operasional kapal, karena kan rata-rata kapal tanker itu kapal tanker itu kan rata-rata kan airnya hangat sehingga banyak ikan di dekat-dekat situ. Dari beberapa jarak kilometer itu ada larangan, nggak boleh ada nelayan di situ. Jadi mau nggak mau kita bikin aktiviti di darat maupun di sekitar laut untuk menyediakan mereka lapangan kerja supaya mereka tidak fokus dengan itu dan nggak mengganggu operasional kapal kita. Intinya kayak gitu. Strateginya akhirnya sejalur dengan operasional perusahaan. Makanya kita ada social mapping yang dilakukan di 2024, kita rencanakan di 2025 Juni, dan kita implementasikan di 2026. Jadi yang saya laksanakan di 2025 ini adalah implementasi yang sudah kita bikin di 2023. Kayak gitu. Jadi strateginya dari mana? Kita lakukan social mapping, kita lakukan pendekatan, kita lakukan sosialisasi ke masyarakat. Jadi social mapping itu kita melakukan pendataan melalui pihak ketiga. Setelah itu kita membuat kesepakatan dengan masyarakat program-program yang tepat apa, baru nanti implementasinya kita lakukan. Kayak gitu untuk strateginya. Nah, untuk program-program terpilih, program-program yang kita jalankan nanti tuh jelas tuh arahnya, yang menguntungkan untuk masyarakat dan mendukung operasional perusahaan. Kayak gitu untuk strategi perusahaannya, untuk strategi CSR-nya. Yang kedua, ngomongin terkait yang sempat saya ngomong ke Mas Rido atau Mas Zaki sih yang WA saya. Saya, Mas. Mas Rido, terkait CR-nya Mas Rido nih. CR itu kan kalau di kampus ternyata community relation ya, hubungan masyarakat ya. Iya, Mas. Jadi ini just information for Isna, Rido, dan Zaki bahwa di industri PR atau public relation or corporate communication, public relation, public affair dan sebagainya, itu banyak singkatan dan banyak omongan terkait jabatan komunikasi maupun CSR. Nah, begitupun juga dengan CSR. Di CSR itu tuh irisannya tuh dengan PR, Korkom, Komrel. Jadi CR tuh di tempat kami tuh nggak ada. Di pertambangan, industri semuanya, bisa dikatakan kita tuh meningkat istilah community relation dengan istilah CR. Community relation itu apa? Community relation adalah masyarakat yang terbentuk dari
komunitas yang telah kita mapping. Jadi setelah kita lakukan social mapping, kan udah jelas nih ring satunya perusahaan mana. Itu yang kita dekatkan. Itu yang menjadi fokus kita. Jadi community relation kami itu di situ, nggak kemana-mana. Misalnya nih, Pertamina Patraniaga, dia pasti pendekatannya lebih dekat dengan TBBM atau fuel terminal kayak Rebulu kalau di Jogja. Kalau kami kan nggak ada tuh laut di Jogja, nggak ada operasional yang dekat dengan laut. Walaupun kami mengadakan coastal clean up dengan Pandawara kemarin karena itu ada permintaan karena lautnya di Jogja agak kotor kemarin kayak gitu. Gitu. Jadi community relation itu terbentuk dari social media yang telah kita lakukan sebelumnya sehingga kita memfokuskan diri kepada komunitas masyarakat di sekitar wilayah operasional yang kita kelola secara berkelanjutan, sustain dengan program-program yang berkelanjutan. Misalnya di PTK itu ada Desa Energi Berdikari, di Jambi itu Desa Energi Berdikari Omasino di Jambi, di mana kita yang awalnya bank sampah, kita bantu mereka cuma mengelola sampahnya sampah kering. Terus kita bantu mereka kelola sampah basah. Mereka awalnya cuma ngumpulin satu RT, sekarang bisa ngumpulin beberapa RW. Sampah basahnya dijadiin pakan maggotnya buat jadi pakan lele, pakan lelenya dijual. Karenanya lagi seluruh personalnya itu dipakai menggunakan EBT, energi terbarukan atau new renewable energy menggunakan panel surya. Jadi operasionalnya menggunakan hal itu. Jadi itu salah satu desa energi berdikari kami yang mungkin nanti bisa di-searching di Google juga atau perlu nanti saya WA ke Mas Rido. Contoh-contoh yang bisa kamu ambil untuk tugasnya. Intinya community relation itu strategi perusahaan, strategi CSR udah saya jelaskan. Terus community relation itu orang-orang yang terdekat dari kami, kita melakukan sangat jelas Mas. Dari setiap tahun itu kita lakukan social mapping untuk menentukan strategi CSR ke depannya. Di mana kita harus menentukan dalam satu satu ring satu sampai ring 2 perusahaan itu siapa aja key stakeholders yang penting untuk dipegang. Contoh ada kepala lurahnya atau mungkin ada bangsernya mungkin ya kalau we never know yang perlu didekatkan. Jadi setiap setiap tempat tuh setiap tempat tuh beda community relation. Jadi beda 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 komunitas yang kita hadapi. Misalnya di Papua pengennya kegiatan seperti ini, jadi kita bentuk CSR seperti ini karena komunitinya seperti itu, senangnya budaya, jadi kita banyakin di alat musik dan sebagainya. Sementara di desa yang lain pengennya pengembangan ekonomi kita lakukan. Jadi community relation itu kita gunakan secara berkelanjutan berdasarkan social mapping yang telah kita tentukan. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, impact-nya ke masyarakat. Tadi tanya gitu kan ya. Setelah kita lakukan implementasi kegiatan CSR dari social mapping dan community relation, apa yang kita lakukan setelah kita melakukan implementasi? Kita lakukan dua tolak ukur penilaian, menggunakan indeks kepuasan masyarakat kepada komuniti kita, dan dua menggunakan social return of investment, di mana seluruh pengeluaran yang kita bukan pengeluaran, seluruh yang kita keluarkan, baik itu investasi berupa program dan sebagainya, kita hitung berdasarkan investasi, kita hitung investasinya berupa angka finansial. Jadi ada hitung-hitungannya, nanti kamu bisa cari sendiri. Karena itu udah pernah belajar belum? Udah pernah dengar SROI-nya? Belum sih, Mas. Jadi di CSR itu ada ekonomi sirkular, ada SROI, ada CSV dan sebagainya. Kalau SROI itu salah satu metode perhitungan untuk mengecek sejauh mana program bisa dihitung secara finansial. Misalnya nih, saya mengeluarkan uang 200 juta, ternyata impact yang dihasilkan dari 200 juta setiap 1 rupiah menghasilkan 2,82 rupiah, berarti kamu kalikan aja 1 rupiah, misalnya kamu mengeluarkan 200 dikali 2,82, berarti kamu bisa menghasilkan 400 creating value untuk seluruh program yang kamu hasilkan, kayak gitu. Jadi itu yang perusahaan dapatkan. Kenapa bisa perusahaan dapatkan dari dalam hal dukungan masyarakat, keterlibatan masyarakat, terus peningkatan ekonomi masyarakat, itu semua dihitung berdasarkan dari nilai SROI. Terus IKM itu apa? Berdasarkan penghitungan program kita tuh sejauh mana sih diterima oleh masyarakat. Itu banyak lagi ininya, banyak lagi hitungannya, kayak dari survei dari mana kita lakukan, minimal berapa dari berapa, komunitas itu tuh kita bentuk dan kita kon dan kita jaga dengan baik. Di kami itu tuh kita tuh batas maksimal kita tuh 4 tahun sampai 5 tahun untuk sampai si desa ini tuh atau si community itu menjadi berdikari
itu setiap ada program CSR, kita ada planning, implementing sampai existing. Biasanya tuh 1 tahun, 2 tahun implementing, tahun keempat itu existing. Jadi ada 4 tahun sampai mereka bisa menghasilkan ekonomi sendiri. Kayak DB Jambi, DB Jambi itu dana yang kita keluarkan, misal total 4 tahun itu sebesar kira-kira estimasi 800 juta. 800 juta implementasi, 800 juta untuk program, implementasi sampai existing, mereka bisa menghasilkan 13 juta per bulan masyarakatnya. Jadi dari bantuan kami sebesar 800 juta 4 tahun, mereka akhirnya bisa menghasilkan duit 13 jutaan per bulan dari hasil pengelolaan desa energi berdikari itu. Nah, itu SROI-nya kan lumayan tinggi, 3,8 sekian. Nah, jadi setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh PTK berhasil mengeluarkan 3,83 rupiah dari SROI itu. Selain itu, beberapa DB juga kita tuh mendukung creating share value juga, di mana kita memasukkan komoditi kita ke dalam rantai pasok perusahaan. Contohnya, misalnya PTK ini memberikan bantuan berupa sertifikasi pengelasan bawah laut kepada masyarakat sekitar. Jadi ketika kita membutuhkan jasa itu, kita udah ada orangnya uh, dengan pasokan yang ada dekat-dekat situ, dan kita juga memberdayakan masyarakat situ, itu namanya CSV. Itu juga yang perlu kamu pelajari dari CSR. Ada CSV, ada SROI, ada economic circular, dan sebagainya. Kalau ESG itu kan tingkat-tingginya ya. Kayak gitu. Itu sih Mas dari satu pertanyaanmu dengan 3 pembagian dari strategi community relation sampai impact-nya tuh kayak gimana ngitungnya. Kayak gitu Mas Rido. Oke, eh, sebenarnya udah sangat-sangat menjawab banget sih Mas, karena kayak kita sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, tapi kayaknya tadi Udah udah kejawab. jelas banget. Nah, mungkin aku mau nanya nih Mas, kan tadi Masnya kan nyinggung nih tentang apa namanya, kayak community relationnya sendiri itu sebenarnya sudah dibentuk dari masyarakat yang sudah ditentukan. Nah, itu tuh gimana sih Mas tantangan terbesarnya dan antisipasi dalam menjaga kekompakan kesinambungan masyarakat ini terutama dengan adanya fokus wilayah dan cara kerja yang telah ditentukan. Nah, itu gimana Mas? Aku pengen banget dengar jawabannya dari Mas nih. Jawabannya yang kamu sebutin tadi. Denger. Intinya kita listening. Listening itu karena yang gue bilang tadi, setiap tempat tuh PTK itu 104 pelabuhan yang dikelola, di mana dia dari Sabang sampai Merauke. Ada yang di ada yang di Madura, ada yang di Papua, ada yang di Maluku. Sistemnya satu, kita listening. Kita sebagai pendatang, kita listening, mendengarkan. Tantangannya sih menurut saya sih bukan tantangannya. Lebih ke, saya sih nggak pernah menyebut sebagai tantangannya. Saya lebih menyebut eh, sebagai eh, asah otak baru aja gitu. Intinya ketika seseorang udah mulai, jadi masyarakat udah mulai bosen, kita tanya lagi maunya apa, dan kita putar otak bikin strategi baru, apa yang kita bisa putar sehingga bisa menjadi keuangan, bisa meningkatkan ekonomi atau pendidikan mereka. Yang kunci utamanya cuma satu, listening. Listening. Kamu harus bisa mendengar omongan orang lain. Jadi ada hal dari ilmu komunikasi itu yang sering diajarin terkait public speaking, tapi kita lupa untuk diajari sebagai bagaimana kita mendengar seseorang. Ya, padahal yang paling penting dari sebuah komunikasi. Kalau kamu udah bisa listening, dimanapun kamu berada, kamu bisa melakukan adaptasi. Community relation itu diciptakan dari mendengarkan dan rasa percaya. Jadi ketika mereka, perusahaan itu kan kayak Pertamina itu kan berurusan dengan minyak. Minyak di laut tuh orang mikirnya nanti ada tumpahan gimana. Ini satu, kalau kita dengar keluhan mereka, kita jelasin bahwa kita ada teknologi bla 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 gini-gini. Dan jaraknya juga jauh, Mbak. Kita buat rasa percaya, rasa aman sama mereka. Kita bikin banyak program yang kira-kira bisa mendukung apa kemauan mereka sehingga komunikasi ini kebentuk. Intinya itu. Oke, I see.
Berarti kayak kita juga harus sebelumnya research ke lapangan dulu kayak apa Itu sih. makanya pentingnya social mapping. Oh iya Mas. Oh. Hmm. Mungkin teman-teman ada pertanyaan di sini yang bisa ditanyakan ke Mas Yoko. Ya, listening, kencengin eh, volunteering, listening, kencengin persiapan, perkuat. Jadi kalau orang komunikasi ya Mas ya, setiap kuliah yang saya bawakan, entah itu di UN-nya, entah itu di mana, beberapa kali gue sering ngisi kuliah tuh, gue selalu ngomong tuh orang ilmu komunikasi tuh cuma harus punya tiga hal. Yang pertama itu lo listening, yang kedua itu writing, yang ketiga itu digital savvy. Ketika lo menguasai tiga itu, nanti kamu bisa menjadi seorang yang problem solving. Nah, itu kamu udah bisa masuk di mana aja. Kamu bisa menjadi PR, kamu bisa menjadi komrel, kamu bisa menjadi korkom, bisa menjadi public affair dan sebagainya. Itu semua bisa kamu kuasai kalau kamu udah bisa memegang tiga kunci ini di orang komunikasi. Listening, writing, digital savvy. Intinya itu. Nanti kamu akan menjadi orang problem solving. Karena yang dibutuhkan di perusahaan itu problem solving. Perusahaan itu merekrut orang untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menciptakan kenyamanan. Jadi nggak ada tempat yang nyaman untuk di dunia ini kecuali kamu yang nyiptain sendiri. Jadi mau nggak mau kamu harus menguasai tiga hal itu untuk menciptakan dirimu sebagai seorang yang problem solving. Oke, mungkin next Isna mungkin ada pertanyaan buat. Ya, Lo pokoknya nyari aja pertanyaan, Mbak. Yang penting lo ngomong aja. Nanti poinnya nggak ada soalnya nanti. Iya. saya mau nanya, tadi kan tentang strategi bagaimana mengimplementasikannya kan udah dijelaskan ya, Mas. Eh, ini saya mau nanya, bagaimana strategi untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat dalam dalam jangka panjang. Itu sih. Oke, untuk menjaga komunikasi yang sustain, yang selalu kita lakukan, ya sebenarnya sama sih listening itu ya listening. Ya intinya listening. Yang kedua, libatkan mereka. Jadi mereka punya sense of belonging di setiap program yang kita lakukan. Makanya selalu intinya gini, kalau kita punya program, kan intinya kan kita buat kan untuk mereka. Jadi mereka yang punya program. Kita bantu dari pihak eksternal, setelah itu mereka jalanin internal. Nah, untuk menjaga hubungannya dengan cara apa? Kita nggak pergi, kita selalu maintain, maintain misalnya UMKM itu kita ikutin awarding, kita ikutin apa, nanti mereka bakal senang, kita bikin story, karena kan kita juga butuh cuy. Karena seorang public relation atau seorang korkom dan seorang CSR itu tuh butuh story dari mereka untuk menciptakan pemberitaan di perusahaan. Jadi ada simbiosis mutualisme di situ. Jadi gimana apa strategi yang digunakan apa? Strategi yang digunakan para ilmu komunikasi untuk menciptakan story simbiosis mutualisme. Kita memberikan mereka kenyamanan, mereka memberikan kita story yang baik dengan point of view yang berbeda sehingga kita meningkatkan nilai ROI kita kayak gitu. Itu bakal jangka panjang. Karena melibatkan masyarakat itu punya sense of belonging itu bakal meningkat lebih tajam dan bisa semakin panjang hubungannya kayak gitu. Bahkan gue ada di Jambi tuh udah kelar 4 tahun tapi itu komunikasi sampai sekarang masih. Bapak kami diundang nih ke TVRI padahal itu udah setahun yang lalu kita udah berhubungan tapi mereka tetap maintain komunikasi karena mereka merasa bahwa mereka sampai di titik ini karena dibantu oleh kami dan kami pun senang akhirnya mereka punya story karena dari storynya mereka itu juga jadi story buat kami kayak gitu loh Mbak Isna itu ya Oh, komplek terjawab. Sudah. oke Mas, mungkin ini aku ada kalimat terakhir nih, pertanyaan terakhir buat Mas Yoko sekalipun untuk menutup sesi kita hari ini. Nah, itu gimana sih harapan Mas Yoko buat terhadap peran CR ini dan ke depannya khususnya untuk generasi muda yang seperti kami yang mempunyai background di bidang public relation yang bakal terjun juga nih kayak mungkin karir path kita di bagian CSR juga
Seperti itu, Mas. Oke. Intinya gini Mas, teknologi semakin meningkat, ada AI dan sebagainya. Kalian ini di generasi kalian ini tuh mungkin bisa dikatakan perlu banyak sentuhan untuk bisa bersaing di industri sekarang. Perlu kalian sadari bahwa industri PR atau industri CSR atau Komrel itu merupakan industri terbuka. Banyak teman-teman saya yang nggak berasal dari ilmu komunikasi, dia berasal dari teknik industri, berasal dari teknik di mana-mana. Yang membuat kalian hebat itu adalah mereka kalian yang menguasai tiga hal itu. Jadi bagi saya komunikasi, ilmu komunikasi ini harus punya nilai lebih yang bisa menjadi seseorang yang problem solving. Sehingga ketika terjun ke industri, ketika perusahaan punya masalah, kalian yang datang untuk menyelesaikan masalah itu. Karena sekali lagi saya bilang bahwa industri PR ini adalah industri yang sangat terbuka untuk umum. Jurusan manapun bisa masuk. Ketika seseorang yang ahli di bidang teknik dan dia bisa public speaking, dia bisa masuk karena dia merasa bahwa oh masyarakat butuh mobil, saya bisa buatkan mobil, sementara kalian nggak bisa. Yang bisa kalian bikin, yang bisa kalian lakukan adalah apa? Karena harus bisa menjadi public ini problem solving. Kalian bisa bikin otaknya. Misalnya masyarakat butuh mobil, kamu bisa nyuplai mobil sekaligus bikin story-nya. Nah, itu kemampuan yang kalian miliki, yang nggak dimiliki orang orang lain. Kayak gitu sih. So, kalian harus punya banyak waktu untuk lebih berjuang, bangun relasi, volunteering, listening, writing, digital savvy-nya diperkuat. Kalau itu udah perkuat, kalian bakal jadi orang problem solving, sehingga kalian bisa uh, relate dengan industri, jadi sekalian bisa ya bisa jalan, bisa bisa masuk di industri ini, apapun itu. Kayak Hmm. gitu, Ridho, Mas Zaki, Mbak Yusna. Iya, mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi nggak nih? Kayaknya udah cukup. Sudah sangat lengkap. Oke. Oke, oke, oke. Sebenarnya terima kasih banyak ya Mas untuk insight-nya. Kayak sebenarnya Oke, kita tuh mau interview lebih banyak lagi, tapi kayaknya udah banyak banget dari jawaban Masnya yang udah terjawab karena emang ya kita pengen mengetahui hal-hal tersebut aja. Jadi bagus. terima kasih banyak Mas. Aku ucapin yang sebesar-besarnya dan teman-teman juga. Mungkin dari sini saja pertemuan kita dan mungkin kita bisa ketemu next ke depannya untuk hal Sure. yang lain. Terima kasih banyak ya Mas. Oke, oke. Oke, Baik, selamat siang semuanya. selamat Bye. Terima siang. kasih ya. Terima kasih banyak.